A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari Sabtu tanggal 2 September 2023 masih di bulan Safar 1445 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat hidup kepada kita dalam keadaan sehat walafiat, terutama dalam keadaan iman dan Islam yang menjadi nikmat terbesar dalam kehidupan manusia. Salawat serta salam semoga tetap tidak akan pernah merugi siapapun yang mengikuti jalan kehidupannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali ini dikumpulkan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bukan hanya mencintainya tapi juga dicintainya, sehingga berhak untuk bersamanya di Yaumal Qiyamah dalam Jannatun Naim, bertemu di Telaga Al-Kautsar yang insyaallah akan menjadi tempat yang terbaik untuk orang-orang yang dicintai dan mencintai Rasulullah. Sahabat petuah pesantren Sabtu Ahad Yayasan Ishkarimah Syahidah yang dimuliakan Allah, mohon maaf jadwal yang biasanya setiap Sabtu ba'da subuh kita alihkan menjadi Sabtu ba'da maghrib. Mudah-mudahan ba'da maghrib menjadi waktu yang lebih baik dari ba'da subuh terkait dengan aktivitas ayah bunda ataupun sahabat-sahabat kebaikan. Mudah-mudahan ba'da maghrib merupakan waktu di mana kita sudah rehat dari aktivitas kita bersama keluarga. Apa kabar keluarga semuanya? Semoga Allah berikan sehat walafiat, sakinah mawaddah rahmah rumah tangganya, salih-salihah generasi keturunannya, dan semoga senantiasa ada dalam berkah keluarga sahabat kebaikan semuanya. Di kesempatan kali ini insya Allah untuk beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas tentang doa-doa di dalam Al-Quran. Kenapa ini yang menjadi pilihan untuk materi petuah atau pesantren Sabtu Ahad Yayasan Ishkarimah Syahidah? Pertama, insya Allah Yayasan Ishkarimah Syahidah saat ini bercita-cita dan insya Allah selanjutnya juga tetap bercita-cita untuk menjadi berusaha, berikhtiar, berjuang untuk menjadi ahlul Quran, untuk menjadi keluarga Al-Quran dengan segala implementasinya. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kurang lebih 300 santri di Saung Quran BCA, juga di SDI Sabilul Quran, dari mulai anak usia dini 3 tahunan sampai dengan usia 70 tahunan, menjadikan Yayasan Ishkarimah Syahidah sebagai media untuk mempelajari Al-Quran, baik dari segi bacaan, hafalan maupun tadabbur ayatnya. Nah, oleh karena itu termasuk pesantren Sabtu Ahad pun insya Allah kita tidak akan lepas dari membahas tentang Al-Quran. Maka bismillahirrahmanirrahim, mari sama-sama kita mulai pertemuan pesantren Sabtu Ahad pekan yang ketiga kalau tidak salah di kesempatan kali ini, untuk kita tetap berinteraksi dengan Al-Quran dengan harapan Al-Quran menjadi cahaya kehidupan kita juga di alam kubur, dan cahaya kehidupan kita juga di alam akhirat di hari kemudian yang tiada akhirnya. Sahabat sekalian, boleh dibuka surah Hud ayat 47. Silahkan dibuka surah Hud, surah yang ke-11, ayat yang ke-47, juz ke-12. Quran surah Hud, ayat 47. Quran surah Hud ayat 47.
Apabila kita menyimak bacaan ayat suci Al-Quran dengan menggunakan mata, maka insya Allah mata ini akan menjadi saksi kelak di Yaumul Qiyamah bahwa mata ini pernah dipakai untuk memandang ayat-ayat Allah. Apabila kita menyimak ayat suci Al-Quran dengan telinga kita, maka insya Allah telinga kita kelak akan bersaksi bahwa telinga ini telah mendengarkan ayat-ayat Allah. Begitu juga dengan pikiran dan hati kita, maka curahkan seluruh panca indera dan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita untuk dijadikan sebagai wasilah ataupun media untuk kita memahami ayat-ayat Allah, baik mendengarkan, mengucapkan, memikirkan, merasakan, atau bahkan jari jemari kita juga membuka lembar demi lembar mushaf yang ada di rumah kita, yang ada di tempat kita. Maka insya Allah jemari ini pun akan bersaksi kelak bahwa pernah tangan ini membuka lembar demi lembar ayat suci Al-Quran yang kita harapkan menjadi penyelamat kita kelak di Yaumil Qiyamah. Sahabat kebaikan rahimani wa rahimakumullah, kembali silahkan untuk membuka surah Hud ayat 47. Surah Hud ayat 47, dan insya Allah untuk selanjutnya pun kita akan membahas tentang doa-doa di dalam Al-Quran. Pertama kita akan menghafal dengan terlebih dahulu tentu saja membacanya dengan benar, kemudian menghafal, dan sesudah menghafal kita memahami artinya, lalu sesudah itu kita menggunakan ayat ini untuk doa-doa kita. Baik, silahkan dibuka surah Hud ayat 47. Kalau di mushaf saya ada di halaman 227. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Surah Hud ayat 47 kita baca berulang-ulang. Semoga Allah curahkan kemampuan kepada diri kita untuk menghafal, untuk menikmati setiap huruf yang kita lantunkan. Besar harapan huruf-huruf ini akan Allah lipat gandakan pahalanya menjadi sekian kali lipat. Dalam hadis Rasulullah dikatakan 1 huruf 10 pahalanya. Apalagi kita mengulang-ulang, maka kali berapa kita mengulang, kali itulah kebaikan yang Allah curahkan kepada kita insya Allah. Hud ayat 47. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Diulang. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Qala rabbi inni, bagi sahabat yang membacanya ataupun menghafalnya tidak mampu sekaligus sekian kata, boleh misalnya dengan 3 kata. Misal qala rabbi inni. Qala rabbi inni. Qala rabbi inni. Qala rabbi inni.
Qala rabbi inni. Silakan sahabat yang sedang menyimak, kita bersama-sama. Qala rabbi inni. Qala rabbi inni. Qala rabbi inni. Sampai terbayang tulisannya, terngiang suaranya, suara kita sendiri ataupun suara orang lain, sehingga kita membayangkan suaranya ataupun membayangkan tulisannya. Qala rabbi inni. Kita lanjutkan dengan kalimat di depannya. Karena ia mati menghadapi alif di depannya, maka panjangnya lebih dari 1 ayun. Qala rabbi inni a'udzu bika. Qala rabbi inni a'udzu bika. Qala rabbi inni a'udzu bika. Baik, bagi yang sudah hafal, kita lanjutkan lagi dengan tambah an as'alaka, an as'alaka, an as'alaka. Diulang dari a'udzubika, a'udzubika an as'alaka, a'udzubika an as'alaka, a'udzubika an as'alaka. Disambung dari qala. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka. Diulang. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka. Semoga Allah beri kemudahan untuk menghafalnya ya sahabat-sahabat. Kita lanjutkan. Ma laysa li bihi ilm. Ma laysa li bihi ilm. Ma laysa li bihi ilm. Disambung. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Sudah hafal? Masya Allah, tabarakallah. Dilanjut. Wa illa taghfirli wa tarhamni. 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 Dilanjut kalimat berikutnya. Akum minal khasirin. Akum minal khasirin. Akum minal khasirin. Kita ulang dari wa illa. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Diulang dari qala. Qala rabbi inni a'udzu
a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. 2 kali lagi. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. 1 kali lagi. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Masya Allah, tabarakallah. Semoga yang sudah hafal nanti bisa digunakan ayat ini untuk doa kita sehari-hari setelah kita tahu maknanya. Karena doa yang terbaik itu adalah satu doa yang bersumber dari Al-Quran. Kenapa disebut doa yang terbaik? Karena dengan kita melafalkan doa yang bersumber dari Al-Quran, maka berarti kita sudah membaca ayat suci Al-Quran. Tiada satu bacaan pun yang paling mulia, paling berharga ketika membacanya kecuali Al-Quran. Diberi pahalanya saja nilainya per huruf. Mana ada buku lain yang kita membaca diberi kebaikannya itu per huruf. Yang ada mungkin per paragraf, itu pun kalau kita faham. Maka barulah kita mendapat kebaikan dari paragraf tersebut. Atau bahkan mungkin per buku atau per judul. Tapi ternyata kalau kitab yang bernama Al-Quran, kebaikannya itu dicurahkan kepada pembacanya dari masing-masing huruf yang dibaca. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan kalimat-kalimat Al-Quran, maka kebaikan yang pertama adalah kebaikan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan zikir yang terbaik. Membaca Al-Quran merupakan membaca yang terbaik. Maka ketika kita berdoa dengan kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran, maka pahalanya minimalnya 2. 1, pahala membaca Al-Quran. Yang kedua adalah pahala berdoa. Karena berdoa itu sendiri adalah ibadah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah. Memintalah kalian kepadaku, kata Allah. Maka pasti akan aku ijabah. Meminta kepada Allah memang tak harus dengan menggunakan bahasa Arab. Tak harus menggunakan Al-Quran. Hatta kita butuh garam sekalipun di dapur, para sahabat Rasulullah membiasakan meminta dulu kepada Allah sebelum meminta kepada manusia lain. Jadi tentu saja pasti Allah itu memahami seluruh bahasa. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apapun. Karena seluruh bahasa adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Maka pasti Allah memahaminya karena dialah yang menciptakannya. Jadi kita bebas berdoa dengan bahasa apapun sebetulnya. Tapi ketika kita berdoa dengan menggunakan redaksi yang ada dalam Al-Quran, keuntungannya bukan hanya keuntungan kita meminta kepada Allah, tapi keuntungan berzikir dengan zikir yang terbaik, yaitu zikir menggunakan Al-Quran, kalimat-kalimat yang terbaik. Maka kenapa kita membahas tentang doa-doa di dalam Al-Quran? Supaya kita bisa mendapatkan selalu 2 keuntungan tadi. 1, keuntungan kita zikrullah menggunakan kalimat-kalimat terbaik yaitu Al-Quran. Yang kedua, kita mendapatkan kebaikan yaitu berdoa kepada Allah. Nah, untuk kita menyampaikan sebuah permintaan kepada Allah,
tentu saja kita harus memahami apa yang kita minta. Di Al-Quran surah Hud ayat 47 ini adalah sebuah permintaan yang bisa dikatakan wajib kepada manusia untuk meminta dengan permintaan macam ini. Apa permintaan yang Allah instruksikan di dalam Quran surah Hud ayat 47? Kita terjemahkan coba dengan terjemah lafziyah. Kenapa dengan terjemah lafziyah? Supaya kita terbiasa mengenal kata demi kata yang ada dalam Al-Quran. Sehingga dimanapun kata itu berada, di dalam ayat manapun kita bisa memahami kalimat tersebut. Maaf. Ya, surah Hud ayat 47 dimulai dari kata qala. Qala artinya berkata. Siapa yang berkata? Ini diceritakan di Quran surah Hud ini adalah tentang Nabi Hud. Nabi Hud ini, tapi sebelumnya, walaupun ini surah Hud, di ayat 46, bercerita tentang firman Allah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam ini kata Allah, firman Allah, bukanlah termasuk keluarga dari yang diceritakan di ayat sebelumnya. Karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Nah, jadi Quran surah Hud ayat 47 ini adalah merupakan doa Nabi Nuh alaihi salam yang itu diberikan kalimat-kalimatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat bisa dijadikan sebagai kalimat-kalimat doa kita. Karena di dalamnya ada permintaan-permintaan yang memang wajib diminta oleh seluruh manusia. Termasuk dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Jadi qala berkata, yang berkata di sini adalah Nuh. Rabbi, ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, an as'alaka, dari meminta kepadamu, ma apa-apa, laisali, yang tidak ada padaku, bihi, dengan hal itu, ilmun, pengetahuan. Wa illa dan jika tidak, taghfir, engkau mengampuni, li, aku, wa tarhamni, dan engkau menyayangiku, aku akan ada, minal khasirin, dari golongan orang-orang yang bodoh. Begitu diantara cara menerjemahkan lafdiyah atau perkata. Sehingga kalau kita sudah mengetahui kata qala itu artinya berkata, maka insya Allah di surah apapun, ayat berapapun ada kata qala, itu tidak jauh artinya dari berkata. Kalau tidak berkata, berfirman, seperti itu. Qala, Nuh alaihi salam berkata, Rabbi, ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, an as'alaka, meminta kepadamu, ma apa-apa, laisali, yang tidak ada padaku, bihi, dengan hal tersebut, ilmun, pengetahuan. Wa illa, dan jika tidak, taghfir, engkau mengampuni, li, aku, wa tarhamni, dan engkau mengasihiku, menyayangiku, aku akan ada, minal khasirin, dari golongan orang-orang yang rugi. Nah, kalau digabung terjemahnya kurang lebih, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun. Itu artinya Nabi Nuh alaihi salam berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu
untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui tentang hal tersebut. Dan kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menyayangiku, tidak mengasihaniku, pasti aku termasuk orang yang rugi. Akun di sini merupakan jawab dari illa. Jika engkau tidak mengampuniku dan menyayangiku, maka pasti aku akan termasuk golongan orang yang rugi. Nah, sahabat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi Quran surah Hud ayat 47 ini merupakan inspirasi bagi kita untuk berdoa tidak dengan kasar, tidak dengan kata perintah, tidak dengan fi'il amar. Walaupun itu juga diperbolehkan. Nanti kita mungkin akan menemukan di kalimat lain, di Quran surah lain, ayat lain yang redaksinya mungkin berbeda. Tapi di sini kita akan menemukan sebuah kalimat diplomatis dari Nabi Nuh alaihi salam, ketika hakikatnya sebenarnya Nabi Nuh alaihi salam tuh meminta ampun kepada Allah dan meminta disayangi oleh Allah, karena kalau tidak diampuni oleh Allah dan tidak disayangi oleh Allah, maka Nabi Nuh memastikan dirinya akan termasuk golongan orang-orang yang rugi. Dan orang-orang yang rugi itu memang sudah dipastikan, sudah disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surah Al-'Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi. Nah, maka di antara yang tidak rugi itu adalah apabila mendapat ampunan dan mendapat belas kasihan atau kasih sayang dari Allah. Maka sahabat kebaikan rahimani wa rahimakumullah, di sini Allah memberikan sebuah contoh kalimat yang diplomatis, yang lembut, yang jauh dari kata suruhan. Jadi meminta ampun kepada Allah itu tidak ya Allah ampunilah aku, tidak. Tapi dengan kata-kata wa illa taghfirli. Jika engkau tidak mengampuni aku, wa tarhamni, dan engkau mengasihiku, atau maksudnya tidak mengasihiku, aku minal khasirin, maka pasti aku akan termasuk golongan orang-orang yang rugi. Nah, sahabat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, apabila kita sudah mampu menghafal surah Hud ayat 47 ini, maka alangkah bagusnya seandainya ini dijadikan sebagai pilihan doa terbaik ketika kita minta ampun, misal setelah kita melaksanakan sholat, ataupun setelah kita menyadari kesalahan telah kita lakukan, bahwa ternyata kesalahan itu sungguh tiada yang dapat mengampuni kecuali Allah, dan andai Allah tidak mengampuni kita maka pasti kita akan termasuk golongan orang yang rugi. Apabila Allah tidak mengasihi kita, tidak merahmati kita, maka kita pasti akan termasuk golongan orang yang rugi. Nah, insya Allah besok hari mudah-mudahan kita akan lebih jauh membahas tentang apa itu yang disebut dengan merahmati, apa itu yang disebut dengan mengampuni. Karena ada banyak inspirasi dari pengampunan yang Allah berikan pada kita. Bukan semata pengampunan yang seperti manusia berikan kepada manusia lain. Terkadang apabila kita minta ampun kepada manusia, manusia sudah mengampuni, ada kalanya manusia tersebut masih menyebut-nyebut kesalahan kita di masa lalu, menceritakan kesalahan kita kepada yang lain, padahal itu katanya sudah dimaafkan. Nah, sehingga ada bahasa, ya aku memang memaafkan, tapi bukan berarti bisa melupakan. Kalimat seperti ini sungguh tidak enak bagi kita yang sebetulnya mengharapkan memaafkan itu jauh lebih tinggi daripada
sekedar kata maaf yang diberikan kepada kita. Maafin dong, iya dimaafin gitu ya. Tapi kemudian suatu saat kesalahan kita dicerita-ceritain tuh, diingat-ingat lagi. Ingat loh, dulu kamu pernah melakukan apa sama saya, gak boleh diulang ya. Nah, padahal kita katanya sudah memaafkan, tapi kenapa masih disebut-sebut? Iya sih sudah memaafkan, tapi bukan berarti melupakan. Jadi apakah betul Allah itu kalau mengampuni seperti itu? Seperti kita memaafkan orang lain yang masih suka menyebut-nyebut kesalahan orang padahal katanya sudah kita maafkan. Atau seperti orang lain memaafkan kita yang katanya sudah memaafkan tapi ternyata masih mengingat kesalahan kita. Nah, insya Allah untuk lebih dalam inspirasi-inspirasi dari Allah Maha Pengampun atau Allah mengampuni, Allah memaafkan, insya Allah kita akan bahas di hari besok di Ba'da Maghrib. Begitu juga dengan watarhamni, menyayangi, merahmati. Apa itu yang disebut dengan sayang? Dari redaksi rahmat. Apa itu yang disebut dengan belas kasihan? Yang Allah ambil katanya itu adalah dari watarhamni, dan engkau merahmatiku. Apakah sama sayangnya Allah dengan sayangnya kita kepada anak cucu kita, kepada kakak adik kita, kepada ayah bunda kita? Sayang yang kemudian mungkin ada sayang yang dengan dekapan elusan, ada sayang yang dengan kata-kata, ada sayang yang dengan hadiah. Nah, apa yang disebut dengan Allah menyayangi kita? Bagaimana bentuk sayang dan kasih Allah itu kepada kita? Insya Allah kita akan membahasnya di kesempatan hari Ahad besok Ba'da Maghrib. Semoga Allah panjangkan umur kita. Nah, di kesempatan kali ini cukup bagi kita untuk satu menghafal surah Hud ayat 47. Bagi sahabat yang sudah bergabung sejak tadi, mudah-mudahan sudah hafal. Bagi sahabat yang baru bergabung, bisa merupakan PR insya Allah ya. Sebelum tidur silahkan surah Hud ayat 47-nya dihafal. Lalu kemudian digunakan di ba'da salat, digunakan di saat-saat peristiwa-peristiwa yang memang kita membutuhkan ampunan Allah, membutuhkan kasih sayang Allah. Emang kapan kita nggak butuh pengampunan Allah? Emang kapan kita nggak butuh kasih sayang Allah? Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang nyaris tak pernah berbuat salah, dimaksum bahkan dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, tetap saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia yang tak henti meminta ampun kepada Allah dengan istighfarnya yang minimal dalam satu hadis 80 kali. Ataupun yang di hadis lain sebanyak 100 kali setiap hari. Lalu siapa kita yang masih berhitung ketika mau minta ampun kepada Allah, sedangkan dosa demikian banyak dan menggunung? Di saat kita merasa tidak punya dosa, maka disitulah kita benar-benar berdosa, karena kita tidak tahu diri dengan kesalahan yang menempel begitu lekat dalam diri kita. Maka merupakan sebuah kebutuhan surah Hud ayat 47 kita lantunkan dalam doa-doa kita, dengan harapan satu, menjadi zikir terbaik karena kita mengulang-ulang ayat-ayat suci, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah karena kita melaksanakan perintah Allah untuk berdoa. Baik, kita ulang sahabat sekalian surah Hud ayat 47. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya." Nah loh, bukankah kita sering meminta kepada Allah sesuatu yang kita inginkan, titik. Yang penting kita inginkan, maka kita minta kepada Allah.
Padahal kita tidak tahu hakikat yang kita inginkan itu baik atau tidak untuk kita, yang terbaik atau tidak untuk kita. Yang penting kita ingin, kita minta. Nah, maka di sini Nabi Nuh alaihi salam memberikan contoh, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Bagi kita yang belum punya motor, kadang kita tidak ada ragu, tidak ada sungkan, ya Allah minta motor dong, biar lancar perjalanan ngantar anak ke sekolah, biar lancar perjalanan beraktivitas dan sebagainya. Padahal kita tidak tahu hakikat dari yang kita minta itu. Pastikah akan terbaik atau justru ada keburukan di dalamnya? Maka kita berlindung kepada Allah. Jadi tidak ada waktu di mana kita merasa telah melakukan sesuatu yang terbaik. Karena ketika melakukan sesuatu yang terbaik dan kita tidak tahu hakikat terbaik, maka kepada siapa kita minta perlindungan kecuali kepada Allah yang Maha tahu segala kebaikan yang terbaik. Maka disinilah walaupun kita sudah banyak berdoa, tetaplah berdoa dengan kalimat ini. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kita yang belum punya anak, minta anak. Padahal kita nggak tahu hakikatnya kalau kita punya anak akan seperti apa. Kita yang belum punya mobil, minta mobil. Padahal kita tidak tahu hakikatnya kalau kita punya mobil seperti apa. Kemudian kita minta naik jabatan, kita minta ini, kita minta itu. Padahal kita tidak tahu ini, itu hakikatnya untuk kita tuh terbaik ataukah tidak. Maka jangan hentikan berdoanya. Karena berdoa itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Jangan lantas kemudian kita berhenti, ya udahlah kalau gitu daripada salah doa mending enggak doa. Ya enggak. Itu keliru, karena berarti kita meninggalkan perintah Allah yaitu berdoa. Tetaplah berdoa dan tambah doanya dengan kalimat Nabi Nuh alaihi salam ini. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Nah, nanti Allah akan lindungi kita dari hal-hal yang kita minta tapi kita tidak tahu hakikatnya. Maka kita akan meminta sesuatu yang memang benar-benar dipastikan akan terbaik untuk kita. Sahabat kebaikan rahimani wa rahimakumullah. Maka kita dilindungi oleh Allah dari meminta sesuatu yang kita tidak tahu hakikatnya. Itu merupakan sebuah anugerah besar untuk kita. Karena kita dijaga oleh Allah dari meminta sesuatu yang sebetulnya bahaya buat kita. Kita diselamatkan oleh Allah dari meminta sesuatu yang sebetulnya madarat untuk kita. Nah, itulah salah satu di antara rayuan kita kepada Allah. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Dan apabila engkau tidak mengampuniku atas kedurhakaanku minta sesuatu yang aku tidak tahu hakikatnya, maka sungguh aku akan termasuk golongan orang yang rugi. Dan apabila engkau tidak mengasihiku dengan engkau melindungiku dari hal yang aku minta padahal aku tidak tahu hakikatnya, maka sungguh aku termasuk orang yang rugi. Sahabat kebaikan rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah fahamkan kita tentang makna doa ini ya. Makna doa ini bukan sekedar minta, tapi makna doa ini adalah meminta kepada Allah agar melindungi kita dari permintaan yang kita tidak tahu hakikat permintaan yang kita minta itu. Emang siapa kita? Tahu apa kita tentang apa yang kita inginkan?
Tahu apa kita tentang apa yang kita butuhkan. Sungguh teramat banyak yang kita sebetulnya butuhkan tapi nggak kita mintakan. Coba setiap hari kita bernafas, setiap hari darah mengalir di badan kita, setiap hari jantung kita berdetak. Kita butuh itu untuk kehidupan. Tapi pernahkah kita meminta kepada Allah? Nyaris tidak pernah minta kan? Padahal Allah memberikan itu semua pada kita. Maka sungguh Allah itu belas kasihan besarnya kepada kita. Besar belas kasihannya kepada kita. Sesuatu yang kita tidak minta pun Allah berikan. Karena hakikatnya kita butuh itu untuk kehidupan. Alangkah repotnya kita harus setiap hari kita harus minta kepada Allah, ya Allah kedipkan mataku, ya Allah detakkan jantungku, ya Allah alirkan darahku, ya Allah keluarkan keringatku agar pori-poriku sehat. Repot pasti. Dan amat sangat banyak yang kita butuhkan dari badan kita, yang mungkin kita nggak sadar itu kita butuhkan. Kalau kita lupa memintanya kepada Allah, lalu segala yang kita butuhkan itu harus kita minta, amat sangat rugilah kita. Maka sahabat kebaikan rahimani wa rahimakumullah, coba telaah kembali, hayati kembali, fahami kembali bukan hanya dengan pikiran, tapi dengan kalbu kita. Sungguh Nabi Nuh alaihi salam telah mengajarkan kepada kita. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan inspirasi kepada kita, bahwa kamu tuh jangan sok tahu tentang doa yang kamu panjatkan kepadaku. Kamu tuh jangan sok tahu dengan apa yang kau minta kepadaku. Jangan lantas mengatakan, kurang apa aku, sudah banyak berdoa tapi kenapa enggak banyak yang dikabulkan. Padahal luar biasa yang kita nikmati ini, yang Allah berikan kepada kita banyak sekali yang kita tidak minta, tapi Allah sudah berikan. Karena itulah hakikat yang kita butuhkan. Baik, sahabat kebaikan rahimani wa rahimakumullah, azan sudah berkumandang. Mari sama-sama kita gunakan surah Nuh surah Hud ayat 47 ini di salat atau di ba'da salat kita, atau bahkan di setelah membaca surah Al-Fatihah. Kita baca 3 kali bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Sadaqallahul azim. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim. Sampai bertemu sahabat kebaikan di hari Ahad besok ba'da maghrib. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam sehat, afiat dan taat kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.